anak pintar. Jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi ini kalian akan belajar yaitu tentang tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pembelajaran 2. Nah, sebelum kalian belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk anak-anak, kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 2 subtema 3 halaman 113, 115 dan halaman 117 ya. Coba perhatikan di sini. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Nah, Ibu mau tanya, kalian sering melihat patungnya kalau kalian pergi-pergian. Kemudian contohnya ada patung tani, kemudian ada patung pancoran ya, dan sebagainya. Bisa nanti kalian lihat kalau kalian kebetulan sedang berjalan-jalan ya. Nah, di sini ada gambar yaitu patung ya. Di sini perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah patung. Kemudian di sini ada pertanyaannya. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Coba siapa? Ya, kita jawab sama-sama ya. Jadi itu adalah patung proklamator. Yaitu siapa? Ya, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa bahan pembuatannya? Coba dari apa bahan pembuatannya? Ya, bahan pembuatannya dari batu granit atau batu marmer, semen, pasir, baja. Kemudian yang ketiga, menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Ya, batu dari bahan granit dipahat berdasarkan bagian-bagian tertentu. Setelah jadi tiap bagian, kemudian direkatkan dengan semen. Jika ada bahan yang menggunakan besi atau baja, maka perekatnya dengan dilas atau disambungkan besi dengan cara dibakar. Nah, itu cara pembuatan patung itu ya. Patung tadi adalah patung proklamator ya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada bacaan tentang patung si gale-gale yang dapat menari. Nah, pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih sehingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis.
Nah, itu ya, itu adalah contoh patung ya, si gale-gale ya. Sekarang perhatikan. Nah, di sini ada beberapa informasi mengenai patung ya. Nah, ciri-ciri patung. Kira-kira apa ciri-ciri patungnya? Ya, ciri-ciri patung yang pertama adalah berbentuk 3 dimensi. Apa maksudnya 3 dimensi? Yaitu bisa dilihat dari segala arah. Kemudian yang kedua, jenis-jenis patung. Apa saja jenis-jenis patung? Misalnya berdasarkan bentuknya ya, yaitu bisa menirukan figuratif, yaitu menirukan bentuk secara alami, atau non figuratif, yaitu tidak dibuat seperti bentuk alami. Kalau berdasarkan jenisnya, yaitu ada relief ya, bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Kemudian ada yang bentuk patung yang yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya ya. Nah, itu. Sedangkan berdasarkan fungsinya, patung religi yaitu patung dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi pemeluk agama tertentu. Kemudian fungsinya patung monumen, yaitu patung yang memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah ya. Atau patung seni, patung yang terbuat sebagai karya seni murni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Kemudian ada patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat untuk dijual, biasa dibuat oleh para pengrajin. Nah, sekarang kalau berdasarkan coraknya, iya, ini kalau berdasarkan coraknya, yaitu patung ini berdasarkan tiruan dari bentuk alam, berdasarkan bentuk fisik, baik anatominya, kemudian proporsi maupun geraknya ya. Kemudian pertanyaan nomor 3, bahan membuat patung. Bahan membuat patung ini bisa menggunakan bahan lunak ya. Bahan lunak contohnya adalah bahan lunak itu seperti tanah liat, kemudian plastisin, sabun dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu bahan sedang, yaitu yang tidak lunak dan tidak keras. Misalnya contohnya seperti kayu senggon, kemudian kayu mahoni ya. Kemudian bahan keras, yaitu contohnya dari kayu atau batuan ya, misalnya kayu jati. Kemudian dari batu granit atau marmer ya. Kemudian ada juga yang bahannya campuran ya, yaitu berasal dari 3 jenis bahan, misalnya semen, pasir, perunggu, kuningan ya, bisa juga emas ya. Nah, itu adalah bahan pembuat patung ya. Kemudian untuk teknik pembuatan patungnya, yaitu tekniknya ada teknik pahat ya, kemudian ada teknik cor, kemudian ada teknik butsir ya, kemudian ada teknik merakit ya, dan sebagainya. Nah, nanti kalian isi dan bisa kalian lihat di buku-buku yang ada di perpustakaan ya. Kemudian nanti hasilnya kalian sampaikan kepada ibu dan bapak guru ya. Nah, sekarang tugas yang berikutnya adalah nanti kalian silakan untuk membuat patung ya. Ini bisa patungnya berbentuk manusia, berbentuk hewan ya, atau berbentuk apa saja. Nah, sebelum kalian membuat patung, harus kalian tentukan dulu
atau direncanakan dulu. Contohnya misalnya bentuk patungnya apa, ya? Apa itu mau tentang apa? Patung hewan, ya berbentuk hewan atau manusia dan sebagainya. Kemudian bahan yang akan digunakannya apa, ya? Misalnya tanah liat, ya, atau plastisin, ya. Kemudian teknik pembuatannya, ya. Ini teknik pembuatannya mau menggunakan apa? Apa dipahat, ya? Apa dibentuk, ya? Silakan kalian tulis. Kemudian alatnya apa saja kalian tulis. Kemudian cara membuatnya kalian juga tulis. Nanti kalau sudah selesai, kalian sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita teruskan pembelajarannya, yaitu tentang masa pubertas, ya. Pembelajaran masa pubertas ini sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bacaan yang berjudul perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun yang tidak. Di dalam tubuh hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Nah, itu paragraf. Kemudian kita lihat di sini, ya. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI, ya. Kemudian air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya, ya. Nah, dari bacaan tersebut nanti kalian bisa diskusikan, ya, yaitu dan mencari kesimpulan dari bacaan tersebut. Silakan nanti kalian cari kalimat-kalimat yang pentingnya di dalam bacaan tersebut. Nah, di sini ada peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai dengan hasil diskusi kalian, ya. Kira-kira persiapannya apa saja, ya, dalam menghadapi masa pubertas? Misalnya contohnya selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mencari informasi, bertanya, berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang mengerti. Atau misalnya membaca buku pengetahuan, ya. Kemudian selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Ya, itu kira-kiranya, ya, jawabannya. Nanti bisa kalian jawab dengan yang lain secara diskusi atau bertanya kepada orang tua kalian. Untuk belajar pagi ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan akan bermanfaat untuk kalian semua. Dan tidak lupa kalian tetap jaga kesehatan, tetap belajar dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.